Miyabi. Kalau Miyabi kan Nadia yang nyanyi. Miyabi juga sih. Miyabi juga terus model video klipnya juga. The New Star. Information and entertainment. Sekarang ini aku hari ini lagi datang ke premiere ya sama Wa ya, datang ke acaranya Amel ya. Nih apa? Kalau aku kegiatan tuh kebanyakan tuh sekarang tuh masih nge-DJ. Kemarin juga habis perform di Jepang berdua ya. Nadia kan nyanyi aku, terus aku nge-DJ-nya. Jadi kita habis perform di Jepang, terus habis rilis juga. Rencana udah rilis juga ya lagu sama Miyabi. Sama Miyabi juga udah rilis juga lagunya, namanya Make Money ya. Itu kita kemarin syuting di Jepang juga. Jadi kemarin habis syuting di Jepang, terus perform di Jepang, terus bisnis juga. Semuanya sih. Jadi bisnis, perform, syuting video klip lagu Make Money yang sama Miyabi itu juga. Jadi semuanya jalanin sih sekarang. Karena ya memang udah ada di zona nyaman kali ya. Zona nyaman kebanyakan sekarang soalnya cari duitnya udah lebih ke private bisnis ya. Private bisnis ya. Dari rumah juga udah bisa cuan gitu. Jadi iya dari rumah, terus juga perform juga kemarin kan di Jepang. Perform ke Jepang, keluar kota juga sering gitu. Jadi emang kebetulan emang tinggalnya tuh emang sengaja dekat bandara gitu. Biar kalau keluar kota perform cus, ke luar negeri perform cus gitu. Jadi emang apa sih namanya? Emang terus mobilitasnya memang jarang ke yang jauh-jauh gitu ya, karena aku memang kerjaan aku lebih banyak di rumah sekarang. Kayak apa konsultan bisnis juga. Jadi bisnis orang Jepang tuh apa namanya? Aku yang ngurusin gitu. Partner. Kalau dia ke Indonesia gitu orang. Iya, jadi orang-orang Jepang yang mau bisnis di Indonesia tuh nggak semuanya ya, tapi maksudnya kebanyakan ya memang yang mengenal aja ya. Iya, memang kebanyakan ya memang berpartner sama perusahaan aku gitu. Kan aku punya perusahaan kan PT24 Entertainment. Terus aku juga produksi skincare, terus juga produksi lagi memang punya brand skincare ya, aku sama Nadia ya, Evena Skin namanya. Terus udah gitu juga aku juga ada bisnis ekspor impor juga. Banyak juga ternyata. Iya, jadi memang nggak semuanya harus diliatin, nggak semuanya harus disebutin, ya kan? Sama Nadia. Duet, iya, karena kan memang kita kan dia penyanyi, aku DJ kan, gitu. Jadi kalau cuman DJ aja kan, maksudnya biar ada lagu, kalau aku mau bikin lagu tuh agak bingung gitu loh soalnya gitu. Jadi kalau misalnya bikin lagu ada penyanyinya kan lebih enak gitu, kayak gitu sih. Aku lebih banyaknya sih dua-duanya sih, Indonesia kalau enggak Jepang. Tapi di Jepang juga banyak banget. Jadi di Jepang tuh udah kayak Akam sih sebenarnya. Udah kayak nge-DJ di Indonesia sama gitu. Bukan jatuhnya ya emang internasional ya, tapi maksudnya lebih ke ya udah kayak nge-DJ di kampung sendiri sih sebenarnya. Yang nikmatin juga orang Indonesia juga ya? Enggak, orang Jepang, justru orang Jepang. Orang Indonesia ada sih sebagian, tapi justru market kita tuh di sana tuh Jepang, karena soalnya memang lagu kita kebetulan yang waktu itu kolaborasi sama Represent Fox yang Bali Land, itu dia meledak di Jepang. Gitu. Iya. V-nya sama-sama bagus sih, Indonesia sama Jepang. Gitu, sama-sama bagus. Gitu. Kalau nggak bagus ya nggak ambil. Jadi aku juga gitu di Indonesia gini. Kalau di Indonesia juga, aku juga sekarang ngambil job tuh milih-milih. Gitu. Kayak misalnya kalau yang masuk aja, kalau yang enggak, aku ada kerjaan lain, sorry gitu. Jadi aku masih ada bisnis, aku ada bisa jualan dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya kalau nge-DJ aku memang sengaja ambil yang memang masuk aja gitu. Terus kalau keluar negeri juga sama kayak gitu. Jadi ya maksudnya nggak sembarang asal ngambil kerjaan lah gitu ya. Sekarang kan banyak ya, mau ya udahlah gue biarin harga misalnya gitu ya, nggak mau juga gitu gara-gara maksudnya ya udahlah nggak apa-apa, ambil aja, nggak kayak gitu. Kalau aku lebih memilih untuk mempertahankan harga, tapi aku cari pemasukan income kerjaan bisnis dari yang lain gitu. Jadi aku lebih milih hatinya ya. Iya, aku lebih milih sih sekarang jujur. Jadi kalau nggak milih semua bisa aja aku ambil. Cuman kan sekarang kan aku udah punya opsi untuk memilih gitu, karena aku punya income dari yang lain gitu, ada beberapa gitu yang nggak semuanya aku bisa kasih tahu, dan aku harus, kalau misalnya aku kasih unjuk pun mungkin nggak menarik ya, karena bisnis yang di belakang layar itu kan bukan sesuatu yang entertain ya.
jadi aku tunjukin juga nggak menarik, jadi buat apa juga gitu. Artinya lu nggak melupakan entertain juga ya? Enggak, entertain kita tetap ada. Intinya aku rilis terus 1 bulan, aku sekarang mau niat rilis lagu ya 1-2 sih minimal, pengen rilis terus. Jadi yang penting tetap berkarya lah. Tapi tetap berkarya. Kalau untuk masalah lagu yang naik atau enggak kan itu kan balik lagi ya, itu kan rezeki, jodoh, dan maksudnya itu kan hoki-hokian ya. Itu nggak masalah, yang penting aku nggak pernah berhenti untuk berkarya sebagai DJ gitu, berkarya gitu. Tapi kan untuk berkarya itu kan kita butuh dana ya kan, butuh segala macam, butuh ketenangan batin ya kan. Nah itu aku caranya, aku bisnis di belakang, ada beberapa bisnis yang memang itu jadi sumber income aku yang besar juga gitu. Dan perform juga alhamdulillah gitu masih ada, jadi aku tetap, harga aku juga masih tetap stabil karena emang temen sih, sebenarnya temen udah lama juga gitu. Jadi emang temen, karena kan Miyabi kan orang Jepang kan. Kalau aku kan memang tinggal di Jepang dari kecil, jadi ya emang teman-teman satu geng gitulah. Seberapa dekatnya lu sama Miyabi sendiri? Lumayan sih, kalau misalnya dia ke Indonesia ya aku ketemu, terus misalnya kalau aku ke Jepang ya kemarin kalau misalnya memang waktunya cocok, dia juga lagi ada di Jepang, kita ketemu gitu. Ya sebenarnya awalnya tuh ya banyak ya karena ada kerjasama juga ya, soalnya ya kerjasama kayak lagu gitu kan, kolaborasi ini gitu. Terus waktu itu juga ada kerjasama juga gitu di kerjaan yang lain gitu. Di Indonesia, rilisnya di Indonesia gitu. Tapi di Jepang juga sih, sama-sama Indonesia Jepang sih. Miyabi, kalau Miyabi kan dia yang nyanyi, Miyabi juga sih, Miyabi juga, terus model video klipnya juga gitu. Jadi feature ya? Featuring, Miyabi featuringnya. Trauma bos. Izinnya? Trauma ya. Waktu itu sebenarnya kan udah datengin Miyabi kan? Iya. Izinnya segala macam udah ada, udah keluar, udah lengkap. Semuanya itu udah ada. Visanya aja udah sebagai artis, sebagai pekerja lah. Secara legalitas tuh udah ada. Tapi kan yang maksudnya kan ya kita balik lagi ya, kita harus bisa menghormati peraturan yang bukan peraturan sih sebenarnya, secara peraturan kita udah oke, secara legalitas sudah oke. Nah, tapi kita kan harus menghargai pendapat juga ya. Kalau pendapatnya memang ditangkapnya berbeda ya, kita sebagai warga Indonesia yang baik ya kita ikutin gitu. Kita berusaha untuk fleksibel lah gitu. Tapi kenapa nggak lo buat acaranya di Bali aja? Kalau di Bali kan lebih aman. Iya, udah banyak yang nawarin. Nggak tahu ya, karena mungkin gini ya, aku nggak ngerasa itu membuat sesuatu yang negatif gitu. Jadi aku nggak mungkin, karena jujur Miyabi di Indonesia waktu itu ada apa itu, aku nggak ada di Indonesia waktu itu. Iya. Aku masih di Jepang. Iya. Jadi aku nggak tahu nih Miyabi itu image-nya sebesar apa dan seperti apa di Indonesia tuh aku nggak tahu. Gitu. Aku tuh kan aku di Jepang dari kecil. Aku baru datang kan beberapa tahun ini kan. Nah, jadi aku nggak tahu. Jadi aku pikir ya, aku ngerasa kita nggak ada niat untuk ngelakuin hal-hal yang negatif gitu. Jadi ya menurut aku ngerasa ya tadinya fine-fine aja, cuman ternyata kan aku baru tahu, ya itu kan jadi pelajaran juga ya. Jadi ya kalau misalnya memang secara legalitas kita tidak melencong dari aturan Indonesia, ya aku oke aja, mau banget sih sebenarnya. Lagian waktu itu kita juga tidak melencong sama sekali ya. Kita benar-benar sudah mengikuti aturan dan udah ada izin resmi secara tertulis, visanya juga udah turun, ada segala macam. Jadi ya itu kerugian lu berapa M tuh pas lu? Wah, lumayan ratusan juta itu. Soalnya tadinya sempet stres. Tiketnya juga udah sold juga ya. Iya. Nggak apa-apa, tapi kan maksudnya jadi pelajaran juga gitu. Daripada kita paksain tapi nanti jadinya ribet kan, jadi masalah kan, kita nggak mau juga gitu. Dan aku juga udah ketemu sama maksudnya orang-orang yang memang yang ini juga ya, atas-atasan ya, petinggi-petinggi, orang-orang imigrasinya juga udah, dan mereka juga kan ya maksudnya ya kita udah sama-sama udah oke lah gitu. Mencoba lagi boleh. Kalau ingin mencoba lagi ya udahlah, kalau bisa damai-damai aja, kenapa harus cari masalah ya kan? Kalau kemarin kan emang sebenarnya cuma fun aja sih kita. Iseng bikin ini yuk, kayak seringan itu gitu. Nggak yang bener-bener kayak mikir hal yang direncanain berat sampai harus misalnya nyeludupin dia gitu, enggak gitu. Kayak emang ya udah, gue nggak
ada niat ngelakuin hal-hal yang negatif lah. negatif, jadi ya udah gitu kayak pengen kayak ibaratnya kayak cuma pengen bikin event aja gitu, udah selesai sih, nggak ada yang lagian juga tempatnya juga terbuka waktu itu rencananya, bukan tempat yang tertutup juga gitu. Kalau mau yang aneh-aneh mah kita nggak akan mungkin open di sosial media juga, nggak mungkin diumumin dong ya kan.